Hoffmann, dia yang mendapatkan ancaman dari Count Fabius pun merasa kesal, karena, tak seperti dulu di beberapa tahun yang lalu Count Fabius benar-benar selalu menghormatinya. Namun sekarang setelah dekat dengan Roman Dimitri, sikapnya itu benar-benar berbeda terbalik, dan karena hal tersebut, Hoffmann pun sambil mendobrak meja berkata apakah Count Fabius, apakah dirinya benar-benar sudah kehilangan akalnya itu. Lalu, Count Fabius pun berkata, kalau Hoffmann lah yang sudah gagal memahami situasi di antara mereka itu, dengan yang sudah diketahui kalau kerajaan Dimitri tidak pernah tunduk bahkan kepada kekaisaran Kronos, bahkan juga tak peduli seberapa banyak koin emas yang dimiliki Hoffmann tersebut, Count Fabius berkata kalau tak segalanya di dunia tersebut bisa diselesaikan oleh uang, dengan kerajaan Dimitri yang sudah tahu untuk tetap berada di dalam batasan dan bersikap selayaknya sebagai bangsawan. Tapi jika Hoffmann tetap memaksa, Count Fabius berkata kalau pihak Dimitri tidak memiliki pilihan selain mengambil keputusannya sendiri. Karena jika Dimitri memutuskan untuk membunuhnya, Count Fabius berkata apakah emas yang ia miliki itu bisa menyelamatkannya, dan hal tersebut bisa menjadi kenyataan kalau Hoffmann benar-benar berencana memulai perang dengan kerajaan Dimitri. Namun jika tidak, Count Fabius meminta kepada Hoffmann untuk menundukkan pandangannya itu. Setelah Hoffmann pergi dari tempat tersebut, Count Fabius yang berkata kalau gangguannya sudah tidak ada lagi. Sambil tersenyum, Count Fabius pun mengajak Viscount Vincent untuk mendiskusikan hal-hal sesungguhnya tentang kerjasama dengan kerajaan Dimitri. Karena, setelah Viscount Vincent memutus hubungan dengan Golden Bank yang dipimpin oleh Hoffmann tersebut, hal itu pasti akan langsung mempengaruhi keluarga Viscount Vincent. Dan karena hal tersebut, Count Fabius pun meminta Viscount Vincent untuk tenang saja, karena pihak dari kerajaan Dimitri akan memberikan imbalan atas keputusan yang diambil oleh keluarga Viscount Vincent tersebut, karena menurutnya, kerajaan Dimitri adalah kerajaan yang tahu arti dari balas budi. Namun di balik ucapannya tersebut, tersirat hal yang sangat mengerikan yang dirasakan oleh Viscount Vincent, sehingga dia pun terbata-bata mengucapkan terima kasih kepada Count Fabius atas bantuan tersebut. Sementara itu, di sisi Hoffmann, dia yang kembali ke tempat tinggalnya itu pun terlihat sedang menuju ke suatu tempat, dan di perjalanannya itu, dengan rasa kesal yang amat besar, Hoffmann benar-benar merasa terhina. Karena, dia yang diakui oleh Kekaisaran Kronos yang dikenal sebagai kekuatan terbesar di benua, dia malah diperlakukan rendah oleh kerajaan Dimitri yang dikenal sebagai wilayah pinggiran dari wilayah Kairo. Dan seperti leluhurnya yang mengatakan kalau jika di suatu saat dirinya mendapati hal yang tidak bisa diselesaikan dengan uang, leluhurnya tersebut pernah berkata kalau dirinya itu harus mencari hal yang tersembunyi di dalam Golden Bank. Dan karena situasi yang Hoffmann alami benar-benar sudah tidak bisa ia kendalikan, dia pun mencoba melakukan apa yang dikatakan oleh leluhurnya tersebut, dan kemudian, dia pun melukai tangannya dengan pisau, untuk membuka sebuah ruangan rahasia yang hanya terbuka oleh darah dari keturunan langsung keluarga Hoffmann, dan akhirnya diketahui, salah satu misteri terbesar di benua tentang mula terbentuknya Golden Bank, meski tiada yang tahu dari mana mereka datang, atau bagaimana mereka mengumpulkan kekayaan sebesar itu. Tapi satu hal yang pasti, Presiden Bank pertama bukanlah makhluk biasa-biasa saja. Dan akhirnya identitasnya pun telah terbongkar, kalau dia adalah Kaisar Alexander, dan dengan Hoffmann yang telah menemukan makna sejati di balik keberadaan Golden Bank itu, dia pun akhirnya bertekad, kalau dia akan mencurahkan semua yang ia miliki bagi kejayaan Kaisar Alexander. Tak terasa, sebulan penuh pun telah berlalu. Di wilayah Dimitri, tepatnya di kediaman Dimitri, Markis Valentino pun datang dan bertanya kepada Hans, apakah Roman Dimitri sudah keluar dari workshop pribadinya itu? Dan Hans pun menjawab, kalau tuannya itu belum keluar dari tempat tersebut dan akan memberitahunya kalau tuannya sudah keluar. Dan setelah berkata kepada Hans untuk memastikan kalau dirinya lah orang pertama yang harus bertemu tuannya itu,
Marquis Valentino pun kembali ke tempat penginapannya, namun tak diduga, karena obsesinya terhadap pedang yang sedang dibuat oleh Roman, keesokannya dan sampai seterusnya, dia pun datang dan terus menanyakan kepada Hans, apakah tuannya masih belum keluar dari workshop pribadinya itu, sampai-sampai di suatu momen, Marquis Valentino pun meminta kepada Hans untuk membiarkannya menunggu di luar workshop pribadinya Roman Dimitri dan meminta Hans untuk menunjukkan jalannya tersebut. Namun, Hans dengan tegas berkata kalau dia tidak bisa melakukan itu. Dan meski Marquis Valentino membujuk Hans dengan cara apapun, Hans tetap tidak bisa menuruti keinginan dari Marquis Valentino tersebut. Namun di balik lamanya waktu yang dihabiskan oleh tuannya itu, Hans pun merasa khawatir dengan keadaan tuannya tersebut, sehingga dia pun berencana meminta bantuan kepada Felix untuk memeriksa keadaan tuannya itu dengan menggunakan magic yang ia kuasai. Setelah beberapa waktu berlalu, Hans yang mengajak Felix ke workshop pribadi tuannya untuk memeriksa keadaan dari tuannya tersebut, setelah merapalkan mantra yang bernama Sense Felix pun terkejut, karena aura yang begitu besar sedang bergejolak di ruangan tersebut, dan diketahui, aura tersebut berasal dari kekuatan Fire Demon yang Roman dapatkan di bawah Endless Mountain Range, dan di waktu tersebut, pada saat Roman mengaplikasikannya dalam pembuatan pedangnya itu, meski Fire Demon terikat dengannya, kekuatan tersebut masih menolak untuk tunduk sepenuhnya di bawah kendali Roman Dimitri. Dan jika apa yang dikatakan oleh Brown Rock kalau takdir mereka adalah benar, Roman meminta Fire Demon tersebut untuk patuh dengan kehendaknya itu. Dan kemudian, Roman pun melanjutkan penempaannya itu dengan menggunakan teknik dari Flame Mastery Technique. Di waktu penempaan itu, Roman teringat dengan perkataan Brown Rock yang mengatakan, kalau Fire Demon adalah kekuatan yang tidak bisa dikendalikan sepenuhnya. Karena pada saat dewa memberikan dunia kekuatan api yang akhirnya membawa cahaya dan kehangatan, di waktu yang sama, itu menjadi bencana yang membakar dunia. Dengan teringatnya saran dari Brown Rock yang mengatakan kalau dirinya tidak perlu berusaha untuk menaklukkan kekuatan dari Fire Demon, dan menyuruhnya untuk hanya menerima kekuatan tersebut, dikarenakan itu adalah sifat asli dari Fire Demon yang tak terkendalikan. Di waktu penempaan tersebut, sambil tersenyum Roman berkata kalau itu tidak ada dalam kamus hidupnya, karena sampai di detik itu, semua yang pernah ia inginkan, apapun itu pasti menjadi miliknya semua. Dan karena hal tersebut, dengan tekad yang begitu besar, Roman pun berusaha untuk menundukkan kekuatan dari Fire Demon tersebut. Setelah setengah bulan telah terlewati, Marquis Valentino yang masih setia menunggu Roman pun diminta oleh bawahannya untuk kembali ke wilayahnya, karena dalam kurun waktu tersebut, Marquis Valentino sudah mengabaikan urusan keluarga Valentino selama ia berada di wilayah kerajaan Dimitri. Namun, rasa penasarannya terhadap karya pedang dari Roman tersebut, Marquis Valentino berkata kalau dia tidak bisa meninggalkan tempat itu. Karena waktu yang sudah ia habiskan untuk menunggu karya dari Roman tersebut, dia berkata kalau dia tidak bisa melewatkan momen-momen krusial saat melihat pedangnya itu. Dan tak berselang lama, salah satu bawahannya pun datang dan memberitahukan kepada Marquis Valentino, kalau Roman Dimitri telah keluar dari workshop pribadinya itu. Dan dengan kabar tersebut, dengan rasa senang yang begitu besar, Marquis Valentino pun berkata kepada bawahannya untuk segera pergi menemui Roman Dimitri. Dan sementara itu, setelah Roman selesai menempa pedang barunya tersebut, Roman pun langsung pergi ke tempat pelatihan. Karena menurutnya, pedang tersebut bisa menahan dari tekanan teknik baru yang akan ia ciptakan. Next, kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.